Hai guys, selamat datang kembali ke YouTube channel aku bersama aku Miska lagi. Di video hari ini aku mau bahas kenapa sih angkat beban bisa bikin kita cepet kurus. Nah, tapi seperti biasa sebelum kita mulai aku mau minta kalian untuk subscribe dan like YouTube channel aku dulu. Dan jangan lupa follow Instagram aku buat informasi lainnya. Banyak sekali orang yang selalu berpikir kalau misalnya kita mau menurunkan berat badan, kita menurunkan timbangan kita harus kardio dulu. Nah, kalau misalnya nanti kita udah kurus, baru kita angkat beban sedikit-sedikit untuk membentuk badan. Nah, tapi sebenarnya itu sama sekali tidak benar. Angkat beban juga bisa bantu kita menurunkan berat badan dan membentuk badan kita secara bersamaan. Tapi kak, bukannya kalau misalnya kardio kita bakar kalorinya lebih banyak ya? Aku yakin pasti ada aja pertanyaan seperti ini. Nah, sebenarnya kardio dan angkat beban di waktu yang sama, misalnya sama-sama 30 menit atau sama-sama 1 jam ya, kardio memang membakar lebih banyak kalori pada umumnya ya. Tapi balik lagi tergantung intensitasnya workoutnya seperti apa, sulit apa enggak. Tapi kalian tahu nggak sih kalau misalnya kita angkat beban untuk jangka waktu yang panjang itu juga banyak banget benefitnya. Angkat beban membantu kita menaikkan metabolisme kita. Nah, metabolisme ini adalah sebuah proses reaksi kimia di sel-sel badan kita untuk mengubah kalori dari makanan itu menjadi energi di badan kita untuk kita berfungsi. Nah, kita butuh mengeluarkan energi saat kita lagi aktivitas sehari-hari, saat kita lagi olahraga, dan bahkan saat kita lagi nggak ngapa-ngapain. Badan kita pun butuh energi untuk organ-organ kita tetap berfungsi. Jadi semua hal yang kita lakuin itu mengeluarkan energi. Oke, jadi itu sedikit soal metabolisme untuk kalian yang belum tahu metabolisme itu apa. Nah, jadi kita balik lagi ke topik tadi yang aku ngomong kalau angkat beban itu bisa menaikkan metabolisme. Nah, tahu nggak sih kenapa? Nah, saat kita angkat beban, kita tuh membentuk massa otot di badan kita. Dan kalian tahu nggak sih kalau 1 pound massa otot aja itu bisa membakar kira-kira 2-3 kali lipat lebih banyak kalori daripada massa lemak. Nah, untuk 1 pound massa otot aja itu bisa membakar kira-kira 5,6 kalori per hari, kira-kira ya. Nah, kedengarannya sih kecil sih, tapi bayangin kalau misalnya kalian punya massa otot yang banyak. Nah, itu sudah berapa banyak yang kalian bisa bakar dari biasanya dibanding kalau misalnya kalian lebih banyak massa lemak. Kalian juga tahu gak sih sebenarnya kalau orang yang lean, yang massa ototnya lebih tinggi, mereka di luar jadwal latihan atau olahraga mereka tuh bisa lebih banyak gerak dalam aktivitas sehari-hari mereka. Otomatis bakarnya lebih banyak kalori dibanding orang yang mempunyai massa lemak yang lebih tinggi. Kedengarannya cukup lucu sih, tapi ini aku juga dapat sumbernya dari Harvard. Dan ini juga terjadi kepada banyak orang yang memiliki banyak massa otot. Mereka jadi aktif sehari-hari tanpa kesadaran mereka, dan ini tuh bisa kayak menambah berapa ratus kalori lagi. Di luar manfaat-manfaat yang aku sebut tadi, angkat beban juga ada sebuah after effect yang namanya EPOC, singkatan dari Excess Post Exercise Oxygen Consumption. Artinya kita bakal butuh oksigen yang lebih banyak untuk menenangkan badan kita kembali setelah sebuah workout. Artinya kita akan mengeluarkan lebih banyak energi lagi dong. Nah, dan efek ini tuh bisa berlangsung untuk 10-72 jam setelah sebuah workout. Cuman memang dia akan climax di 1 jam pertama dan akan pelan-pelan turun dan hilang. Afterburn effect ini itu bisa membakar kurang lebih 6-15% dari total kalori yang kalian bakar saat kalian lagi latihan. Cuman memang research yang lebih banyak dibutuhkan untuk membuktikan itu. Nah, aku juga ada baca sebuah research di sini, kalian bisa lihat setelah sebuah workout yang berlangsung untuk 1 jam 40 menit, BMR grup orang ini mereka tuh naik di 4,2% untuk 16 jam. Jadi lumayan banget kan burnnya itu.
Jadi intinya pada video hari ini adalah angkat beban bisa menurunkan berat badan dan membentuk badan kita secara bersamaan. Nah, ini akan lebih optimal kalau dibarengin dengan diet yang bagus. Kalau misalnya kalian belum tahu cara diet yang bagus itu seperti apa, kalian boleh nonton video aku, yaitu yang apa itu kalori dan kalori kebutuhan, supaya kalian tahu kalori kebutuhan kalian di berapa. Dan video kedua yaitu cara mengatur pola diet makan kalian, cara atur makros kalian. Kalian bisa klik di sini atau klik linknya di bawah, aku akan cantumkan. Jadi aku berharap video hari ini cukup bermanfaat bagi kalian. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan apa atau request apa lagi, silahkan tulis di bawah atau kontak di Instagram aku. Oke guys, jadi see you guys in the next video.